Shalom semuanya. Ketika mendengar kisah para nabi, kita sering bertanya-tanya, apakah mereka lahir sebagai orang yang istimewa? Apakah sejak awal mereka memang dipilih untuk selalu didengar oleh Tuhan? Sebab nyatanya ketika mereka berdoa, laut terbelah, hujan berhenti, api turun dari langit, bahkan orang mati dibangkitkan. Jika doa-doa mereka begitu dahsyat, apakah itu karena mereka memiliki keistimewaan sejak lahir? Apakah mereka memiliki jalur khusus kehadirat Tuhan yang tidak dimiliki orang lain? Tapi kitab Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Kalau begitu, apa rahasia mereka? Apa yang membuat doa mereka selalu dijawab dengan kuasa yang luar biasa? Maka berdasarkan catatan Alkitab, mari kita ungkap 5 rahasia doa para nabi itu. Bukankah kehadiran mereka dalam kitab suci itu tentu dimaksudkan oleh Tuhan sebagai teladan bagi kita? Oleh karena itu, mari kita mulai. Rahasia para nabi yang pertama, ternyata mereka sepenuhnya menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Di Perjanjian Baru, rahasia ini telah dicatat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Coba bayangkan, ada seorang anak yang datang kepada ayahnya dan meminta dibelikan buku pelajaran. Dijamin, ayahnya pasti langsung membelikannya. Kenapa? Karena seorang ayah pasti menginginkan anaknya rajin belajar. Ternyata, para nabi memahami prinsip ini. Mereka tidak mencoba mengubah kehendak Tuhan agar sesuai dengan keinginan mereka, karena mereka tahu itu tidak akan berhasil. Sebaliknya, mereka dengan sengaja menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan dalam setiap doa mereka. Contoh nyatanya, Nabi Elia di Gunung Karmel. Mengapa Elia bisa sampai di sana? Bukan karena ambisi pribadi atau ide spontan, tetapi karena sebelumnya ia telah mendapat perintah langsung dari Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Di Gunung Karmel, Elia berdoa meminta api, dan Tuhan menjawab doanya. Kenapa? Karena doanya selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi, apa kunci doa yang dijawab? Pada dasarnya, doa adalah tentang menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Penyelarasan sejati terjadi ketika kita menukar keinginan kita dengan keinginannya. Maka sebelum menyampaikan permohonan kepada Tuhan, luangkan waktu untuk memahami kehendaknya melalui membaca Alkitab. Ingatlah, saat kita membaca, ada suara Roh Kudus yang memberikan hikmat tentang kehendak Tuhan. Kalau sudah, renungkanlah permohonan kita dengan bertanya, apakah yang saya akan minta dalam doa ini sudah sesuai dengan karakter dan tujuan Tuhan sebagaimana yang diwahyukan dalam firman-Nya? Gambaran sederhananya, jika kita meminta roti, tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan karena Dia memang ingin kita makan. Tetapi jika kita meminta sesuatu yang merusak diri kita, seperti racun, tentu itu bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita dan tidak menginginkan kita mengalami celaka atau pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Sampai di sini mungkin ada yang berpikir bahwa ini mah klise, karena kita biasa sudah merasa itu kehendak Tuhan. Lalu kita doakan, tapi kok tidak dijawab-jawab. Maka sudah saatnya kita masuk ke rahasia para nabi yang kedua. Ternyata mereka memiliki iman yang kuat kepada kuasa dan kesetiaan Tuhan. Di Perjanjian Baru, rahasia ini telah dicatat dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saat membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana para nabi mendekati Tuhan dengan doa yang penuh iman. Ya, kita banyak menyaksikan mereka ternyata memiliki keyakinan yang sangat kuat akan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Bahkan, terkadang mereka berdoa dengan nada penuh keberanian. Coba perhatikan bagaimana Elia berdoa dan rasakan kekuatan imannya. 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Sedikitpun Elia tidak meragukan kuasa dan kasih setia Tuhan. Hasilnya, segera setelah dia berdoa, api turun dari langit, bukan hanya membakar persembahan, tetapi juga kayu bakarnya, batunya, tanahnya, bahkan menjilat habis air yang ada di parit. Sekarang, bagaimana kita bisa punya iman yang kuat? Banyak orang berpikir bahwa iman berarti, kalau saya yakin pasti terjadi, saya harus selalu berpikiran positif, jangan sampai ada sedikit pun keraguan. Bukan begitu, karena kalau iman seperti itu sesungguhnya terlalu sulit untuk dijalani. Maka, bagaimana caranya? Iman itu ternyata adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi coba kita sering-sering merenungkan karakter Tuhan dan kesetiaannya di masa lalu dalam hidup kita. Ingatlah, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kuat pula iman kita. Ya, doa dengan iman yang kuat bukanlah hasil dari memaksakan diri untuk yakin, tetapi lahir secara alami dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Keberanian dalam berdoa, misalnya saat kita berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh." Ingatlah, itu bukanlah seperti trik sulap atau sekedar rasa yakin yang kita ciptakan sendiri, melainkan itu adalah iman yang muncul karena kita telah mengenal Tuhan secara pribadi. Akhirnya, seperti yang Yesus tanyakan, jika Anak Manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi? Maka mari kita sama-sama berkata, "Ya Yesus, kami mau mengenal Engkau lebih dalam." Lagi, sampai di sini mungkin ada yang berpikir bahwa ini mah klise, karena kita merasa udah ada iman, udah merasa kenal dengan Yesus. Tapi kenapa doa ini tidak dijawab-jawab? Maka sudah saatnya kita masuk ke rahasia para nabi ketiga. Ternyata mereka berdoa dengan kerendahan hati dan mengaku sangat miskin. Di Perjanjian Baru, rahasia ini telah dicatat dalam Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, para nabi selalu berpegang pada kasih setia Tuhan dalam doa mereka. Namun, meskipun mereka percaya pada kebaikannya, mereka tidak pernah menganggap remeh anugerah Tuhan. Mereka datang dengan rasa hormat yang mendalam dan pengakuan yang jujur bahwa mereka hanyalah manusia yang terbatas dan lemah, tidak berdaya tanpa Tuhan, penuh kesalahan dan dosa. Di hadapan Tuhan yang maha sempurna dan maha pengampun, yang rela menerima pertobatan manusia. Intinya, mereka benar-benar bersikap miskin di hadapan Tuhan. Daniel adalah contoh luar biasa dalam hal ini ketika Raja Nebukadnezar menuntut sesuatu yang mustahil, yakni menafsirkan mimpinya tanpa memberitahukan isinya. Daniel tidak mengandalkan kepintarannya sendiri, melainkan ia langsung berdoa dan mengumpulkan teman-temannya untuk bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan agar bisa menerima wahyu tentang mimpi itu. Dalam contoh lain, Daniel menggambarkan sikap doanya dengan jelas. Daniel 9 ayat 20.
sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan, Allahku, permohonanku bagi Gunung Kudus, Allahku. Lihat bagaimana kerendahan hati Daniel. Ia mengaku dosanya sendiri, bahkan juga dosa bangsanya, sebelum menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dan apa hasilnya? Jika kita membaca selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Daniel menerima jawaban luar biasa. Bahkan malaikat Gabriel sendiri diutus untuk menjelaskan alasan keterlambatan jawaban doa itu. Jadi, pelajarannya untuk kita, daripada berdoa dengan sikap penuh permohonan, mulailah dengan pengakuan yang rendah hati. Akui ketergantungan kita pada belas kasihan Tuhan. Akuilah dosa pribadi kita dan dosa keluarga sebelum menyampaikan permohonan kita. Dengan sikap hati seperti ini, doa kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti para nabi. Lagi dan lagi, sampai di sini mungkin ada yang berpikir bahwa ini mah klise. Karena jujur kita udah benar-benar mohon ampun sama Tuhan. Dosa ini sudah banyak banget. Udah mohon belas kasihan Tuhan sekali. Tapi kok tidak dijawab-jawab. Maka sudah saatnya kita masuk ke rahasia para nabi yang keempat. Ternyata mereka berdoa dengan kegigihan. Rahasia ini bahkan diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini adalah tentang keharusan kita untuk selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Mungkin ada yang bertanya, bukankah doa tidak boleh bertele-tele? Benar. Tapi ini bukan tentang mengulang-ulang kata tanpa makna seperti ritual kosong. Sebaliknya, ini tentang kegigihan dalam doa yang menunjukkan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Contohnya adalah doa Yesus dalam Yohanes 17, di mana Yesus sampai 5 kali mengulangi permohonannya tentang persatuan dan kesatuan murid-muridnya. Itulah sebabnya para nabi tidak menjadikan doa sebagai ritual santai. Doa mereka ditandai dengan kegigihan dan kesungguhan. Contohnya Hana yang berdoa dengan gigih. Meskipun bukan seorang nabi, Hana adalah ibu dari Nabi Samuel. Ia berdoa dengan sepenuh hati dan tidak menyerah sampai Tuhan menjawab doanya. 1 Samuel 1 ayat 13 dan 15. Karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Perhatikan kata mencurahkan isi hatiku. Inilah esensi doa yang tidak jemu-jemu, membawa keinginan dan rasa sakit terdalam dengan kegigihan kepada Tuhan. Contoh lain, ketika Elia berdoa meminta hujan, ia berlutut dengan tekun dan menyuruh hambanya sampai 7 kali untuk melihat apakah ada tanda-tanda hujan. Kegigihannya menunjukkan keyakinan penuh kepada Tuhan. Jadi, seperti para nabi, hendaklah kita selalu berdoa dengan kegigihan, dengan kesungguhan, dan tanpa jemu-jemu. Aduh Pak, ini juga udah. Saya setiap malam, bahkan sehari sampai 3 kali saya berdoa. Tapi kenapa Tuhan belum jawab-jawab? Maka rahasia terakhir inilah yang mungkin menjadi jawabannya, sebab jarang diketahui. Oleh karena itu, inilah rahasia para nabi kelima. Ternyata mereka berdoa sambil memperkatakan janji-janji Tuhan hingga terpenuhi. Rahasia ini ditegaskan dalam Perjanjian Baru 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Para nabi memahami bahwa janji-janji Tuhan perlu diperkatakan dalam doa.
mereka tidak hanya mengetahui janji itu, tetapi juga mengklaimnya secara aktif, memperkatakannya, dan berdoa sampai janji itu digenapi. Lihat bagaimana Daniel menunjukkan prinsip ini. Daniel 9 ayat 2. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Daniel membaca kitab Yeremia dan menyadari bahwa waktu pemulihan bagi Yerusalem sudah mendekati. Lalu apa yang dia lakukan? Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel tidak hanya pasif menunggu janji Tuhan digenapi, tetapi ia berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan berpuasa dan berseru kepada Tuhan agar janji itu terwujud. Jadi janji Tuhan perlu diperjuangkan dalam doa. Ini mengungkapkan sebuah kebenaran mendalam. Terkadang nubuat atau janji Tuhan tidak akan digenapi tanpa doa yang gigih. Ada janji-janji Tuhan yang hanya akan menjadi kenyataan jika kita secara aktif berdoa agar itu terwujud. Bayangkan ini seperti seorang anak yang telah dijanjikan hadiah oleh ayahnya. Sang ayah benar-benar berniat memberikan hadiah itu, tetapi sang anak tetap harus meminta, menantikan, dan menunjukkan bahwa ia sungguh menginginkannya. Maka rahasia terakhir ini mengajarkan kita untuk mempelajari janji-janji Tuhan dalam Alkitab, mendoakan dan memperkatakan janji-janji itu dengan tekun, tidak jemu-jemu, sampai janji Tuhan itu terwujud dalam hidup kita. Anggaplah ini sebagai PR. Carilah apa yang Tuhan telah janjikan, lalu berdoalah dengan iman sampai itu menjadi kenyataan. Sebagai pengingat, sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Alkitab, para nabi adalah manusia biasa seperti kita. Tidak ada pilih kasih, tidak ada yang namanya anak favorit. Mengapa nama mereka tercatat abadi di Alkitab? Mengapa doa mereka sangat berkuasa? Karena mereka menerapkan kelima rahasia ini ke dalam doa mereka. Tetapi ketahuilah bahwa kelima rahasia ini tidak hanya dimiliki oleh para nabi, tetapi merupakan prinsip abadi yang tersedia bagi semua orang percaya. Anda dan saya bisa menerapkannya dalam hidup kita. Bahkan seperti yang kita sudah ketahui, setiap prinsip telah diajarkan kembali oleh Yesus dan murid-muridnya di perjanjian baru untuk kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi mengapa Tuhan belum menjawab doa saya, melainkan apakah kita sudah menerapkan kelima prinsip ini saat mendekati Tuhan dalam doa. Maka mari semangat dan berusaha bersama. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.